Halo Sinias Muda, selamat sore. Bertemu dengan saya Lulu dalam acara kesayangan kita My Dream, Gapai Mimpi Setinggi Langit. Sore ini kita bakal bahas seputar perfilman nih sama narasumber cantik yang ada di samping saya ini. Penasaran kan apa aja yang akan saya bahas? Langsung aja yuk kita tanya-tanya narasumbernya. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Hai, baik. Sekarang ini lagi sibuk ngapain Kak? Sibuk apa ya? Nyibukin diri kali ya. Paling saya kan freelance sekarang. Paling dokumentasi sama ngedit. Karena kan ikut organisasi juga, komunitas juga. Kalau boleh tahu organisasi apa tuh Kak yang tadi Kakak maksud itu? Kalau organisasi itu organisasi lingkungan palingnya kalau ada acara gitu kan. Suka diminta jadi dokumentasi, host juga, MC juga. Terus kalau misalkan komunitas itu ngikut Filmmaker Depok sama Omah Cinau Televisi. Awalnya mau bergabung sama komunitas itu termasuk cita-cita atau kebetulan aja Kak? Cita-cita sih ada, jadi salah satu kru di production house karena awalnya seneng ngeliat orang megang kamera, kayaknya tuh keren banget gitu kan. Terus kemudian bapak juga kan seorang broadcaster, ya mungkin kebawa kitanya, jadi nyambung iya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh kakak mulai ikut sama komunitas itu? Ikut komunitas itu kurang lebih 4 tahun lebih sekarang. Kalau kakak kan itu ya suka bikin film gitu, jenis film yang suka kakak tonton itu jenis film apa? Jenisnya apa genrenya nih? Dua-duanya Kak, genre. Mungkin lebih ke suspense ya, lebih senang nonton suspense itu kan menegangkan tuh, horor gitulah. Itu dari Tangga Sebelah sih. Bukannya nggak berarti suka sama film Indonesia, tapi film itu emang keren banget. Boleh disebut nggak nih? Boleh dong Kak. Itu film munafik sih, karena di situ ada orang yang keren banget. Itu sutradaranya dia, penulis naskahnya dia, aktornya dia. Itu adalah Samsul Yusuf. Oh jadi satu dia bisa jadi apa aja gitu Iya ya Kak? betul, keren banget. Itu kalau nonton yang horor-horor kayak gitu emang nggak takut sendiri gitu Kak? Ada rasa takut, tapi kan nggak terlalu fokus ke cerita. Lebih fokus ke angle kamera sama lightingnya. Itu yang lain-lain. iya, juga, itu Kak? keren banget sih. Arti film menurut kakak sendiri itu apa Kak? Kalau arti film itu secara teknis itu adalah rekam gambar gerak, tapi arti lainnya adalah film itu bercerita tentang sesuatu. Kenapa begitu? Bukan film bercerita sesuatu, karena di dalam film itu ada suspense kan genrenya, terus funny, romance, drama, action. Jadi bukan menceritakan sesuatu, tapi bercerita tentang sesuatu. Wah Kak, saya kira tuh genre film tuh cuma ada 1-2, ternyata banyak ya Kak. Banyak jadi banget. saya jadi tahu banyak nih sama Karina ini. Oke Kak, kita stop dulu pembahasan kita biar Sineas Muda penasaran nih apa aja yang akan kita bahas di selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di My Dream. Capek, desak-desakan, easy stay. Nah, tadi kan kita udah perkenalan seputar film ya. Sekarang aku pengen nanya nih Kak, mengenai prosesnya. Kalau kakak tuh paling suka di bagian apa Kak kalau ditetapin dalam prosesnya itu? Kalau buat kru film, nggak cuma kru film sih, program apapun
itu paling dominan ke kamera person. Tapi pernah juga ditunjuk jadi sutradara, terus editor juga, dan pernah dalam satu program itu jadi sutradara, kamera person, editor, sama penulis naskah. Wah, itu ngatasinnya biar semuanya ke jalan gimana, Kak? Sebenarnya sih awalnya pusing ya kalau dipikirin, tapi kan kalau dijalanin daripada nunggu orang yang nggak pasti kan, ya udahlah jalanin aja daripada program kita nggak jalan. Yang penting berjalan gitu ya, Iya, Kak. betul. Kira-kira film apa aja nih, Kak, yang udah Kakak ikutin dalam prosesnya? Pertama itu ada Melukis Asa di Langit, itu sempat juara 2. Terus Skizo Efektif itu masuk 10 besar Indonesia, dan Sobat Mentari sama Mata Tajam. Wah, bintang tamu kita kali ini benar-benar hebat banget kan? Kira-kira kalau dalam proses pembuatan film itu kan ada suka dukanya ya, Kak? Apa aja tuh, Kak, suka dukanya kalau boleh tahu? Suka duka membuat film apa ya? Ya paling sesama kru sih. Itu perbedaan pendapat. Misalnya itu antara kamera person sama sutradara. Kadang kamera person buat yang nggak ngerti, dia tuh suka gontok-gontokan gitu istilahnya, sama Bentrok sutradara. gitu ya, Kak? Bentrok. Si sutradara maunya begini, tapi kamera person maunya begini. Kalaupun buat orang yang ngerti tuh pasti sebelum produksi di briefing dulu lah kan, kalau ini bagusnya gimana. Tapi kalau misalkan orang yang ngerti, enggak, gue maunya begini. Sedangkan Egois gitu, sutradara Kak. itu kan kapten ya kan, dan kita harus menuruti apa kata kapten. Aku kira kalau dalam satu tim itu udah bener-bener nyatu nih, Kak, semua pemikirannya. Ternyata ada perbedaan juga ya, Kak? Pasti ada. Nah, mau tahu kan keseruan apa lagi yang aku akan bahas sama Karina? Tetap di My Dream. Nah, tadi kan sudah membahas tentang proses pembuatan film. Sekarang aku mau nanya-nanya nih tentang perkembangan perfilman di Indonesia itu kayak gimana sih? Kak, sekarang kan negara kita sedang terpapar COVID-19. Gimana sih, Kak, kabar perfilman di masa pandemi saat ini? Saat COVID-19 masuk dan mewabah di seluruh wilayah Indonesia, itu industri perfilman sempat lumpuh. Ada banyak rumah-rumah produksi yang memilih untuk mengurangi, bahkan membatalkan produksi film yang sedang mereka jalankan. Tapi itu semua tidak mengurangi kreativitas mereka, karena ada praproduksi yang harus mereka selesaikan, seperti membuat naskah. Terus ada juga pasca produksi yang tadinya editor diburu-buru nih karena kejar tayang, jadi bisa lebih mengevaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Aku kira di masa pandemi saat ini tuh semua bagian-bagian di perfilman itu bakal berhenti, stop gitu. Ternyata masih tetap ya, Kak? Masih, karena masih banyak yang bisa dikerjakan. Tapi kalau misalkan produksi, kenapa terhenti? Karena itu membutuhkan banyak orang, seperti casting, sutradara, kamera pun ada berapa orang kan, harus butuh banyak orang sih kalau produksi. Makanya ya saat pandemi kayak gini lebih baik di pasca atau lebih ke praproduksi aja sih. Kira-kira jenis film yang paling laku banget di pasaran Indonesia tuh jenis film apa, Kak? Di pasaran Indonesia itu lebih banyak ke drama mungkin ya, karena emak-emak kita nih, emak-emak Indonesia, emak-emak tercinta itu Drama semua ya? drama semua, dan itu mereka tuh kadang sampai ke dunia nyata tuh terbawa kan. Ya, Kak? Dan terus ada juga horor itu dari remaja, kalangan dewasa, sampai anak kecil pun kadang suka banget sama genre horor. Termasuk Kakak ya? Iya.
Kira-kira perkembangan perfilman di Indonesia itu harus lebih meningkatkan apanya nih Kak? Serta harapan Kakak untuk kedepannya bagi perfilman di Indonesia? Kalau perkembangan film di Indonesia itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, hingga sampai akhir ini bisa mendapatkan efek yang banyak, terus bisa dengan mudah dijangkau seperti melalui sosial media, Instagram, dan YouTube. Terus kalau misalkan harapannya sih untuk harapan para sineas muda, mudah-mudahan saat membuat film itu lebih memikirkan emosional penonton, karena banyak Biar film lebih dapet gitu ya, Kak? iya, karena banyak film yang tidak memikirkan emosional penonton, asal tayang aja, yang penting gue bikin karya gitu kan, asal aja gitu, asal Nggak mikir ke depannya gitu. iya, bakal dari bikin tekniknya atau pun enggak. banyak sih, banyak yang tidak dipikirkan oleh mereka. Wah, kita jadi banyak tahu nih seputar perfilman. Jangan kemana-mana ya, tetap di My Dream. Capek, desak-desakan. Easy stick. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas banyak nih seputar perfilman, dari mulai perkenalan, proses sampai perkembangannya. Nggak kerasa juga kan kita sudah di ujung acara, sampai karena bosan nih kita tanya-tanya terus. Boleh dong Kak, buat yang terakhir kali, tolong kasih motivasi ke sineas muda yang ada di rumah buat bekalnya. Boleh. Jadi motivator mendadak. Rina Teguh. Nggak apa-apa Kak. Kalau motivasi itu sebenarnya dari kalian sendiri, dari kemauan kalian sendiri. Tinggal kaliannya itu mau maju atau enggak, dan temukan guru yang tepat, yang mudah, yang sudah memahami dalam bidangnya dan punya pengalaman. Terus juga gali wawasan kalian dengan lihat-lihat film, perkembangan sekarang kayak gimana, terus program-program sekarang gimana. Itu akan menambah wawasan kalian dan akan membawa kalian ke masa depan yang lebih baik lagi. Wah Kak, semoga motivasi serta ilmu yang Kakak berikan tadi bermanfaat bagi sineas muda yang ada di Amin. rumah. Terima kasih Kak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk Terima datang ke kasih, sini. sama-sama. Sekian perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus My Dream di channel YouTube kesayangan Anda. Saya Lukulul Maknun di program My Dream. Sampai jumpa. Halo, kenalin, nama saya Rina. Anak-anak Asalam itu sangat berpotensi. Yang mereka lakukan itu sudah lumayan, dan jangan takut untuk terus maju, karena di belakang kalian itu banyak guru-guru yang paham tentang multimedia maupun perfilman. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Buat kedepannya mudah-mudahan kalian bisa dapat lebih baik lagi.